inilah wajah-wajah tim pengajar ekologi pangan yang kebetulan juga kami dari rumpun integritas dan keamanan pangan. Nah, untuk sementara jangan bertanya dulu integritas itu apa, keamanan apa, karena Anda masih awal dan saya pikir penasaran itu, rasa penasaran itu harus dirawat, ya, harus dirawat. Jadi kita fokus kali ini adalah kuliah ekologi pangan. Dosennya mulai dari saya Budi Widyanarko, kemudian sebelah kiri saya Bernadita Sudarini. Harus lepas masker. Saya Inneke Hantoro. Saya Melia Harumi. Ya, jadi kami berempat saat ini. Masih ada satu lagi anggota rumpun kami sedang belajar di Taiwan, ya, Bu Dani. Oke. Kenapa belajar ekologi pangan? Ya, saya khawatir di program studi atau jurusan teknologi pangan atau ilmu pangan di perguruan tinggi lain jarang, ya, atau bahkan tidak ada mata kuliah yang namanya ekologi pangan. Tapi bagi kami ini ada prinsip yang penting, ya, ekologi pangan penting. Jadi antara sistem pangan dan ekosistem itu memang ada hubungan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pangan? Sistem pangan itu adalah keseluruhan, ya, keseluruhan proses dalam penyediaan pangan, mulai dari bercocok tanam atau kalau perikannya ini penangkapan, gitu ya, penangkapan, kalau peternakan juga pada proses peternakan, sampai kemudian menghasilkan bahan baku kemudian diproses. Setelah diproses di sana ada pengemasan, ada distribusi, ada konsumsi, ya, akhirnya nanti akan menghasilkan limbah. Itu disebut sebagai sistem pangan. Keterkaitan dan alur materi dari bahan sampai limbah ternyata tidak bisa lepas dari ekosistem, ya, dari ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan, ya, antara lingkungan biotik dan abiotik yang ada di alam ini. Bagaimana mungkin kita makan kacang oven, ya, tanpa ada tanaman yang namanya kacang tanah, ya, kalau tidak ada tanaman kacang tanah tidak mungkin ada kacang oven, ya, yang mereknya 2 dinosaurus, 2 onta, ya, dan seterusnya, ya, 2 marmut untuk lebih jelasnya, selalu memerlukan interaksi dengan lingkungan. Nah, salah satu proses yang penting adalah sebenarnya ekosistem. Nah, saya hanya ingin menyampaikan begini, manusia itu dalam hidup itu memerlukan makanan. Dari tadinya ya hanya pengumpul, ya, kemudian menjadi pemburu pengumpul, kemudian menjadi petani, kemudian bisa melahirkan dalam perkembangannya, ya, bisa mengolah makanan dan menghasilkan industri makanan. Itu adalah bagian dari satu sistem ekonomi. Sistem perekonomian tidak pernah bisa hidup tanpa support atau dukungan dari ekosistem. Dari mana bahan bakunya muncul, dari mana nanti limbah itu diasimilasi atau dinetralkan, itu yang bisa menjalankan adalah ekosistem. Singkat cerita, untuk sebuah perekonomian yang ukurannya hanya 1 km persegi, kita bayangkan sebuah kelurahan, gitu ya, yang luasnya 1 km persegi, ternyata banyak studi menunjukkan memerlukan 1 km persegi dengan semua penduduknya itu diperlukan kira-kira 1000 km persegi. Tentu ini tergantung tingkat kemajuan dari wilayahnya. Di negara, contoh yang saya sampaikan ada di negara Baltik, ya, di Eropa bagian utara, ternyata per 1 km persegi itu perlu pasokan, entah itu untuk energi, entah itu untuk makanan, ya, untuk kegiatan-kegiatan lain dari manusia, itu diperlukan 1000 km persegi. Kalau kita ringkas lagi, berarti makanan manusia itu pasti memerlukan juga ratusan kilometer persegi hanya untuk mendapatkan entah itu buah anggur, entah itu kentang, entah itu gandum, entah itu apel, ya, buah apel dan seterusnya yang kita konsumsi. Dan semakin beragam konsumsinya dan semakin banyak, tentu kita memerlukan wilayah yang lebih luas untuk menanam dan kemudian nanti menampung limbahnya. Limbahnya itu bukan hanya makanan.
limbahnya itu termasuk gas yang dihasilkan dalam pemrosesan makanan, ya, gas yang dilepas ke udara, limbah cair ketika membuat kecap, membuat makanan yang lain, ya, dan seterusnya, membuat olahan daging, sosis dan seterusnya, pasti ada limbah cairnya, dan itu diperlukan luasan begitu besar. Jadi dependensi sistem pangan kepada lingkungan itu tidak terhindarkan. Tapi saya kira teman-teman saya pasti punya pandangan perspektif tambahan tentang itu. Selain beban yang begitu luas, ternyata industri pangan itu memerlukan yang namanya air. Tidak ada industri pangan yang tidak memerlukan air. Silakan Bu ini. Betul ya, kira-kira kalau tidak ada sistem industri pangan tanpa air itu nggak ada. Ya. Betul, ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi menurut saya kebutuhan air untuk setiap manusia, untuk setiap orang itu tidak hanya kaitannya dengan pangan. Bisa kita bayangkan setiap hari kita memulai hari kita dengan mandi. Berapa liter kira-kira yang dibutuhkan satu orang sehari hanya untuk mandi saja? Kalau menggunakan shower mungkin jauh lebih sedikit daripada kalau model gebyur, ya, tahu ya model gebyur. Pak Budi, gebyur atau shower? Oh, saya kombinasi. Ya, tapi jelas kebutuhan air saya per hari di bawah orang Amerika yang rata-rata 200 liter. Mungkin saya sekitar 30 sampai 40 liter per hari. Oke. Untuk semua kebutuhan, termasuk mencuci mobil dan seterusnya. Ya. Itu belum termasuk yang diminum atau sudah, Pak? Sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Nah, tetapi ada keluarga-keluarga lain yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan menggunakan jumlah air sebanyak itu karena keterbatasan. Karena air selalu berkaitan dengan juga kualitasnya. Tidak semua air bisa diminum, betul kan? Oh ya Bu, saya ingat kalau rata-rata dunia, ya, yang terkait dengan minuman dan makanan itu 3,5 liter per hari. Terus di luar makanan dan minuman itu lebih banyak, 50 liter, itu average dunia. Maka kalau ada negara-negara yang bandel kayak di Amerika per orang sampai 200, itu mungkin terlalu sering berendam, ya, terlalu sering berendam. Termasuk yang punya swimming pool, punya kolam renang di rumah, mungkin bisa sampai 200 liter. Tapi makan dan minum itu hanya 3,5 liter. Tapi itu belum pertimbangkan sebenarnya proses pembuatan makanan. Jadi dalam satu wafer itu memerlukan berapa liter, itu nanti ada kuliah tentang itu juga, ya, di dalam ekologi pangan ini. Pokoknya asik lah menurut koordinator mata kuliahnya. Ya, kebutuhan air memang luar biasa, dan kebutuhan air itu juga menentukan hidup matinya kita. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa ada air. Gitu. Tapi mungkin persoalannya apakah kemudian karena kita memerlukan banyak air ya, hanya untuk makanan saja yang dikonsumsi itu tadi 3-5 liter, belum proses produksinya. Kemudian tantangannya ini kan sekarang air bersih sebenarnya ya. Jadi air bersih yang digunakan ini kan semakin lama semakin berkurang. Ya yang paling gampang kalau di tempat saya saja terkait dengan air, dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita kan pakainya air sumur ya, air artetis, karena PDAM tidak bisa masuk ke Budabayung, jadi terlalu tinggi tempatnya. Nah, di situ saya ingat dulu 10 tahun itu kita selalu berlimpah airnya, jadi tanpa pompa itu sudah mengalir dengan lancar. Tapi kemudian yang terjadi belakangan ini semakin banyak klaster perumahan kecil-kecil, akhirnya yang terjadi adalah airnya sekarang mulai digilir. Nah, saya rasa ini juga mungkin dialami Anda semua mungkin ya, yang di rumah, apakah pump itu bisa mengalir setiap hari PDAM ya, ataukah kalau yang pakai artetis juga pakai bisa selalu dapat suplai air. Tempat saya yang notabene cukup banyak sumber air sekarang juga udah mulai kesulitan. Iya. Ini kalau sudah masuk ke air ini lebih seru lagi. Jadi air itu setidaknya bisa dikelompokkan jadi dua kan. Ada yang namanya air permukaan dan air dalam. Ya. Idealnya air minum itu dari air permukaan.
idealnya malah justru dari sungai, ya, dari air buangan manusia, air abu-abu, entah air cucian segala macam masuk ke sungai. Sebelum masuk ke sungai tentu sudah diolah ya, dan air sungai itu kemudian dijadikan air baku untuk. Tapi kenyataannya di Indonesia kan tidak, kita menggunakan air dalam, ya, groundwater. Nah, proses imbuan groundwater ini ratusan tahun untuk bisa masuk ke lapisan yang paling dalam itu ratusan tahun. Itu juga makanya problem lingkungan lagi. Maka ada konflik yang namanya konflik alokasi air. Kalau ada air minum dalam kemasan, industri air minum dalam kemasan, kemudian bertemu dengan pertanian, kebutuhan rumah tangga, ada konflik. Ini salah satu juga persoalan lingkungan yang tidak bisa lepas dari persoalan pangan, itu tidak bisa lepas dari lingkungan karena ini, ya. Padahal di sisi lain, dan ini memang banyak paradoks ya, di sisi lain industri makanan yang paling maju adalah industri minuman. Gimana ini Bu Indah? Dalam dilema itu ya. Jadi ada yang namanya the water dilemma. Jadi dilema itu tidak hanya menyangkut hati ya, dilema itu air juga ada dilema pangan nih sebenarnya. Ya. Iya betul Pak. Jadi memang air ini membuat dilema ya, karena di satu sisi ya tadi harusnya memang dari air permukaan, tapi pada faktanya sekarang ini nggak lagi mencukupi ya, dengan berkembangnya berbagai tempat tinggal manusia ya, kawasan rumah tinggal, akhirnya air tanah ini kemudian diambil lagi. Nah, memang untuk pangan itu kemudian, padahal sekarang ini kalau terkait dengan safety yang dipersyaratkan adalah air yang standarnya nggak boleh rendah. Untuk industri pangan harus standar misalnya air minum. Ya, ini kan kemudian membuat satu tantangan yang besar. Bagaimana kemudian perusahaan pangan ini harus menjamin airnya standar mutunya itu tinggi, sama dengan untuk air minum karena kontak langsung dengan makanan. Untuk cuci-cuci nanti beda lagi ya, tetapi ini kemudian ya membuat, berarti kan ada, kalau di Indonesia sendiri banyak ya industri pangan yang kemudian harus menggunakan air dalam jumlah besar. Yang paling mudah contohnya misalnya industri tahu itu kan, untuk mencuci kedelainya saja itu butuh berliter-liter air, belum nanti kemudian memasaknya lagi, membersihkan limbahnya. Dan air yang digunakan yang tadinya bersih ketika dibuang dari industri ya baunya luar biasa, cemaran organiknya juga tinggi, sehingga kalau nanti masuk ke lingkungan di sini juga tidak boleh begitu saja ya dibuang ke lingkungan, dan akhirnya memberikan permasalahan pencemaran lingkungan yang baru. Bu, sekarang yang perlu juga teman-teman mahasiswa paham itu, mengapa untuk membuat industri makanan diperlukan air yang kualitasnya tinggi. Padahal di dalam industri makanan itu kan ada yang namanya proses pemanasan, ya. Ada proses pemanasan, mungkin ada proses yang lain dikenai misalnya radiasi ultraviolet, dan kan bakterinya kan mati. Nah, kenapa harus kualitas airnya harus tinggi di dalam industri makanan? Iya, karena kalau di industri makanan kan tidak sekedar sebagai ingredient gitu ya. Kalau sebagai ingredient kan ini ingredient itu berarti masuk dalam komposisi bahan makanan, produk pangan itu sendiri. Mungkin ketika jadi ingredient dia akan mengalami pemanasan ya selama proses pengolahan. Tetapi kan ada juga yang misalnya digunakan sebagai untuk media untuk membersihkan alat ya. Nah, yang namanya cemaran di air ini kan nggak melulu mikroorganisme ya. Mikroorganisme bisa saja tinggi dan itu dimatikan selama proses. Tapi kan ada juga misalnya berbagai kandungan mineral, kemudian termasuk logam-logam berat. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan air. Kenapa harus tinggi? Contohnya yang paling mudah begini, kalau misalnya kandungan mineral di dalam air itu sangat tinggi, yang paling gampang kalau kita merebus air di rumah dari panci yang tadinya mulus lama-lama jadi
semacam ada lapisan kerak ya. Nah, kalau lapisan kerak ini makin lama makin tebal itu menandakan bahwa air yang kita rebus itu sebenarnya mineralnya sangat tinggi. Itu yang disebut sebagai air yang sadah sebenarnya. Terutama magnesium, kalsium ya. Ini karbonat itu tinggi kandungannya. Nah, kalau itu terjadi di industri, ya itu juga akan membuat produksi tidak efisien karena kerak itu bisa saja membuat lama-lama alat menjadi bekerjanya semakin lama efektif alat itu transfer panasnya nggak efektif misalnya. Nah ini kemudian bisa memicu problem-problem keamanan pangan, termasuk sebenarnya kan tidak semua makanan kemudian juga diolah dengan proses pemanasan. Ada proses pemanasan yang ada proses-proses tertentu yang tanpa pemanasan sama sekali, misalnya industri jasa boga misalnya. Ada kan kalau kita industri jasa boga ini menyediakan banyak makanan, contohnya lalapan, salad, itu kan nggak pakai pemanasan. Sashimi misalnya. Nah kalau yang jenis industrinya tidak menggunakan thermal proses sama sekali, ini kebutuhan air yang kualitasnya tinggi menjadi sangat-sangat penting karena tidak ada proses lain yang kemudian bisa menghilangkan kontaminasi tersebut. Bu, saya tahu Anda itu kan mempelajari pencemar yang khusus ya, yang namanya plastik renik, ya, mikroplastik atau apa namanya, anakan plastik. Ya. Itu apa sih yang perlu dipertimbangkan lah diketahui oleh konsumen dan juga oleh mahasiswa teknik pangan? Plastik ditemukan di air mineral, ditemukan di seafood dan sebagainya. Kira-kira bisa ditambahkan sedikit nggak? Iya, saat ini kan ya kurang lebih 1 dekade ini ya isu plastik itu muncul. Jadi sampah plastik yang dibuang ke lingkungan itu seiring dengan waktu karena terpapar matahari, kemudian kalau di perairan ini juga kena ombak dan lain sebagainya. Lama-lama plastik itu akan menjadi apa ya? Kalau istilah bahasa Jawa mupruli itu berarti terurai, bukan terurai, tetapi menjadi terfragmentasi ya, terdegradasi jadi potongan yang kecil-kecil halus ukurannya mikron. Nah, kalau sudah ukurannya mikron ya, sebenarnya kalau ukuran mikroplastik itu mulai dari 1 mikro sampai dengan 5.000 mikro, 5.000 mikro itu kan berarti 5 mili. 5 mili kita masih lihat ya, tapi kalau 1 mikron ya itu sudah nggak bisa kita lihat karena seperti bakteri itu ukurannya kurang lebih seperti itu. Nah, bahayanya apa? Karena kalau kemudian plastik banyak dibuang ke perairan dengan mudah terdegradasi ya, plastik kan ada yang mudah terdegradasi ada yang enggak. Nah, lama-lama jumlahnya densitasnya banyak di air, kemudian air ini seperti yang tadi sudah kita bahas masuk dalam proses pengolahan ya, proses sebagai air minum yang kita minum, kemudian sebenarnya di lingkungan akuatik sendiri juga banyak organisme yang kemudian nanti kita konsumsi, seafood misalnya ya, perikanan, macam-macam hasil perikanan dan hasil laut. Ini yang kemudian biota tersebut bisa mengkonsumsi plastik ya, karena perairannya sudah tercemar. Kemudian biota yang tadi mengkonsumsi plastik karena plastiknya mungkin nggak keluar, akhirnya kita konsumsi. Jadi kita membuang limbah plastik ke lingkungan, akhirnya masuk lagi ke kita melalui berbagai hal, mulai dari air minum, kemudian seafood, sekarang ini juga mulai garam ya yang sudah ada, madu, bir. Nah ini padahal sehari-hari kita sekarang tidak bisa terlepas dari plastik. Dan kita tidak pernah tahu plastik yang kita buang di lingkungan itu akhirnya ya ada di udara, ada di mana-mana. Ini yang kemudian membuat persoalan baru sampai dengan saat ini masih ya banyak ya peneliti yang mencoba melihat risikonya apa sih kalau misalnya makanan dan minuman yang kita asup itu kemudian mengandung plastik. Jadi itu menegaskan ya bahwa ya lagi-lagi hubungan antara lingkungan dan pangan itu memang tidak terpisahkan. Ya. Kita mengusik lingkungan, merubah kualitasnya, ya dampaknya malah ke makanan kita sendiri. Saya pernah membaca dan sudah beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu bahkan
pencemaran tentu tidak hanya dalam bentuk tadi ya plastik. Salah satu yang paling sering dibahas juga adalah logam berat. Ya, dari emisi kendaraan ketika bahan bakarnya masih yang yang masih mengandung lead ya, masih mengandung timbal, itu banyak penelitian mengatakan bahwa sayuran yang ditanam pinggir jalan itu mengandung timbal. Tapi tentu timbal tidak hanya berhenti di sayuran mungkin ya, dan logam tidak hanya timbal, ada kadmium, ada merkuri ya, ada timbal, itu juga masuk ke air. Saya dengar dulu Bu Lia ini kan penelitiannya bagaimana menyerap gitu ya, penjahat-penjahat kecil yang namanya logam berat itu ya. Itu ada caranya ya Bu ya. Gimana itu caranya untuk bisa minimal mengurangi lah, kalau sudah terlanjur ada di air padahal mau dipakai untuk industri pangan kan standarnya harus tinggi ya. Itu kira-kira gimana cara ininya mengatasinya? Jadi kalau logam berat ya, kita lingkungan yang tercemar itu kan tidak hanya juga dari industri pangan misalnya yang menghasilkan perairannya, limbah cairnya menghasilkan logam, tidak hanya itu, tapi bisa juga dari konsumsi gadget kita. Saya juga pernah baca itu, karena misalnya kita jadi sekarang punya Android itu bisa dengan harga yang relatif murah juga. Nah itu karena konsumsi itu otomatis mungkin jadi semakin gampang rusak, kemudian ya sudah kita ganti lagi dengan mudahnya bisa gitu. Jadi itu juga mengandung logam berat, dan limbah-limbah yang semuanya limbah elektronik kemudian limbah pangan itu menjadi kurang untuk bisa diolah kembali, dan itu akan mencemari lingkungan. Salah satu yang biasa digunakan di dalam industri pangan itu adalah penggunaan adsorben. Untuk penelitian terkini itu bisa menggunakan bioadsorben. Jadi lebih ke pemanfaatan adsorben berbasis limbah pangan. Bahasa Indonesianya apa tuh absorben? Kalau di Indonesia kan penyerap. Penyerap atau pengikat. Jadi beberapa limbah pangan yang sudah tidak dikonsumsi lagi, mungkin kulit jeruk atau kulit pisang atau kulit manggis yang mengandung senyawa tertentu mungkin bersifat oksidator kuat, kemudian kita bisa menggunakan gugus aktifnya itu sebagai pengikat di logam berat tersebut. Nah, kemudian untuk yang penyerap yang digunakan di industri itu biasanya juga mereka bisa untuk dipakai kembali. Jadi bisa digunakan kembali begitu Pak, sehingga industri juga mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi biasanya. Saya ingat ucapan seorang guru besar ya, saya kira legendaris di Indonesia, namanya Profesor F.K. Winarno. Nanti kalau Anda kuliah ini sering menggunakan buku beliau ya, meskipun umur bukunya sudah lumayan usur, beliau juga sudah sangat senior ya, mungkin usianya sudah pertengahan 80-an, dari 80 sampai 90 usianya. Beliau pernah mengatakan jangan pernah bermimpi menghasilkan makanan yang bermutu dari bahan baku yang tidak bermutu, termasuk air. Dan saya percaya itu nanti para mahasiswa ketika belajar di toksikologi dan keamanan pangan itu akan mempelajari apa yang disebut sebagai food safety equation. Nanti kelihatan sekali bahwa tidak mungkin memang membuat makanan yang baik dari bahan yang tidak baik, karena salah satu prasyaratnya adalah bahan bakunya pun harus sudah memenuhi standar. Jadi itu memang prasyarat di industri. Oke. Nah, tadi kan Bu Lia mengatakan bahwa pencemaran logam berat itu bisa dari mana-mana. Memang betul. Industri di Indonesia ini masih sangat beragam tahapan dan tingkatannya. Tidak semuanya hanya memfokus pada katakanlah pembuatan gadget. Kita masih ada industri awal ya, di hulu ya, seperti industri baja itu pasti melepas logam. Industri yang namanya industri baterai, industri pengolahan logam, penyamakan kulit dan sebagainya masih banyak. Tekstil termasuk kalau pewarnanya menggunakan yang basisnya kadmium sebagai basis satu warna juga. Jadi industri pangan itu bukan berarti berhadapan hanya dengan limbah industri pangan, padahal itu masuk ke dalam mulut.
Tapi sekarang kita fokus industri pangan sendiri itu tidak bebas dari dosa. Dan yang berdosa bukan hanya industrinya, tetapi juga konsumennya. Ya. Bu Lia ada kisah nggak tentang ini, tentang limbah pangan itu sendiri? Iya Pak. Kalau untuk limbah pangan sendiri, saya pernah ini ya baca lihat di YouTube dan juga baca itu ada suatu gerakan muda-mudi itu dia mengumpulkan makanan dari sisa restoran atau rumah makan gitu, karena begini, nyambung yang Pak Budi tadi jelaskan di awal ya tentang populasi semakin meningkat, otomatis semakin banyak juga limbah pangan. Nah, limbah pangan itu menimbulkan keresahan tersendiri, khususnya bagi suatu komunitas ini. Dan mereka tergerak untuk setiap sore itu mengambil makanan sisa ya, istilahnya makanan yang tidak tersaji di meja makan oleh konsumen, kemudian mereka boleh ambil itu. Saya lupa untuk harganya, mungkin setengah harga atau diberikan gratis, ada yang seperti itu. Kemudian beberapa bahan mereka pilih dan mereka olah lagi. Ada yang jadi donat, ada yang jadi pastry, bentuk-bentuk lain, dan itu bisa dibagikan oleh gratis oleh masyarakat yang membutuhkan gitu. Jadi gimana ya, itu menjadikan suatu tantangan juga bagi kita. Ternyata memang pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan populasi itu jadi berdampak juga bagi food waste, dan tidak banyak juga kita yang dapat mengolah sendiri, mengolah lagi kemudian kita bagikan lagi. Itu mungkin hanya sedikit orang ya Pak yang bisa seperti itu mungkin. Ya, inisiatif tadi yang sampaikan Bu Lia tadi kan sebenarnya punya motivasinya adalah untuk menghindari sebisa mungkin ya makanan yang masih bisa dikonsumsi atau bahan pangan yang masih bisa diolah menjadi makanan untuk tidak cepat-cepat terbuang ke lingkungan. Mungkin Bu Rini silakan. Nah, kalau ada tambahan Bu tentang ini, Bu. Iya, kalau saya sih melihat bahwa food waste ini problemnya ya cukup besar ya. Sebenarnya juga tidak hanya apa yang kita konsumsi, tapi mulai dari standar produk. Ketika konsumen menetapkan standar produk, paling gampang inilah. Saya pernah melihat hasil pertanian, video ya mengenai hasil pertanian sayuran, sawi, apa sih pokcoy, semacam itulah, di Singapura atau di Malaysia saya lupa. Jadi sebenarnya sayurnya masih bagus ya, tetapi kemudian karena tuntutan dari pembeli, mereka maunya yang ukuran sekian, kemudian nggak ada lubang sama sekali. Akhirnya ketika dilakukan proses sortasi, yang terbuang itu setiap harinya banyak. Dan yang terbuang ini sebenarnya sangat layak untuk dikonsumsi, ya, masih bisa diolah. Tapi semata-mata karena konsumen di sini pengennya sayurnya mulus, imut-imut ya, dari ukurannya seragam. Jadi sebenarnya ada semacam mutu itu sebenarnya mempunyai dua sisi juga. Di satu sisi dia menseragamkan demi kepuasan konsumen, tetapi di sisi lain menciptakan problem juga. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi Anda sebenarnya membawa kita ke dua konsep sebenarnya Bu ini tuh, yang disebut food loss dan food waste. Jadi kita dulu kan kalau belajar itu bahwa produksi atau produk pertanian itu sering disebut sebagai perishable product ya, produk yang mudah rusak gitu kan, produk yang bulky. Mau mengangkut sawi itu memang butuh ruang yang besar ya, kontainer yang besar, bulky. Lebih jauh lagi kadang-kadang perlu perlakuan temperatur, tapi itu kurang, penjelasan itu kurang, perishable, bulky, dan perlu special treatment itu kurang. Karena ternyata dia juga ada kecenderungan namanya food loss. Food loss itu artinya pangan yang hilang mulai dari panen sampai jadi produk jadi. Itu loss namanya. Tadi termasuk sawi yang cacat sedikit dibuang, ya, salak yang kecil dibuang, salak yang jadi karena ada prinsip sortasi, ada grading, kemudian masuk dalam standarisasi, maka ada bahan-bahan yang terpaksa dibuang sebelum jadi makanan. Bayangkan, sebelum jadi makanan itu namanya food loss.
Nah, sedangkan food waste itu sebenarnya yang disebut food waste adalah yang memang akan dibuang, akan dimakan tapi nggak dimakan. Contoh pesta, sedang pesta di hotel, ya persiapan hotel untuk sarapan hotel kan nggak mungkin habis. Rumah makan, ya. Ngomong-ngomong ini yang ngajar food waste siapa nanti? Saya Pak. Ah, Sebenarnya tadi yang dikatakan Pak Budi ya, termasuk ini Pak sebelum disajikan ya. Tapi misalnya di supermarket, kadang kan supermarket ketika mendisplay produk-produk pangan ini kan juga punya apa ya, punya waktu untuk menarik produk. Nah, yang terjadi adalah misalnya di negara-negara maju, misalnya susu gitu ya, susu masih dalam kondisi layak minum, misalnya kurang sekian minggu dari expired date-nya itu sudah ditarik semua dan kemudian dibuang Wah, gitu saja. saya malah jadi ingat sebenarnya Anda pernah studi di Australia kan? Australia ada Iya. strategi yang bagus sebenarnya, supermarketnya. Mungkin bisa ceritakan untuk menghindari food waste. Kalau sore menjelang tutup, Oh iya, mereka yang saya tahu ini sih, mereka mendiskon terutama untuk produk-produk yang mau expired, enggak menjelang sore aja, tapi saya lupa namanya apa. Selalu ada di mana produk itu harganya lebih murah. Jadi biasanya misalnya harganya $5 itu nanti dijual nggak separuhnya. Nah itu tetapi nanti masih diberi kesempatan kalau konsumen merasa setelah dibawa ke rumah itu produknya memang jelek, kita boleh mengembalikan juga. Jadi tetap ada customer komplainnya, apa namanya, customer service-nya di situ. tapi saya kira itu strategi itu diterapkan di banyak negara. Iya. Kalau menjelang tutup, kemudian harga itu Diskon. kemudian didiskon. Nah, saya pikir itu kan hanya di negara maju. Ternyata saya menjumpai juga, mungkin para mahasiswa juga mengalaminya. Saya pernah di salah satu minimarket di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya kaget karena terpaksa saya mau sarapan makan malam yang praktis, begitu saya bayar murah sekali untuk spaghetti. Untuk tadinya saya mau beli satu spaghetti jadi beli spaghetti, beli sandwich ya, pokoknya karena diskon. Jadi saya termasuk homo diskonikus ya, jadi memang agak menggemari diskon selama ya mutu dan keamanannya terjaga. Saya kira topik ini kita akhiri dulu di sini, terlalu panjang.